Nama saya Desiska Juwita, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Natal, sekaligus mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, menampilkan video pembelajaran uji kinerja yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Selamat menyaksikan, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Desiska. Waalaikumsalam AM. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang kita konseling individual melalui Google Meet secara daring ya. Iya Bu. Nah, Ibu mau tanya nih, AM punya waktu berapa menit untuk konseling individual? 40 menit Bu. 40 menit. Nah, kalau misalnya nanti kita melakukan konseling ini belum selesai, kita akan melakukan konseling di lain kesempatan lagi ya. Baik Bu. Oke. AM sudah mengetahui apa itu konseling individual? Belum Bu. Nah, baik, Ibu akan jelaskan apa itu konseling individual. Nah, konseling individual adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh guru BK, yaitu Ibu, kepada konseli, yaitu AM, untuk mengentaskan permasalahan yang AM alami saat ini. Namun keputusannya tetap berada di tangan AM. Ibu hanya memberikan alternatif solusi kepada AM sendiri. Oke? Nah, di Ya, Bu. dalam konseling individual ini ada 3 asas yang sangat penting. Yang pertama, asas kerahasiaan. Nah, di mana setiap apa yang AM ceritakan kepada Ibu, Ibu akan menjaga kerahasiaannya. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Jadi, AM secara sukarela berceritakan permasalahan AM kepada Ibu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, ada asas keterbukaan. Jadi, Ibu harap AM mau secara terbuka menceritakan permasalahan yang AM alami saat ini. Paham? Paham Bu. Oke, baiklah. Kita akan mulai konselingnya. Nah, coba ceritakan kepada Ibu, kira-kira apa yang mengganggu pikiran atau perasaan AM saat ini? Jadi begini Bu, saya itu punya masalah. Nah, akhir-akhir ini tuh saya malas tuh pergi sekolah Bu. Nilai saya turun, tugas-tugas menumpuk. Nah, itu semua karena saya pengen pindah ke pesantren Bu. Pondok pesantren? Iya Bu, di pesantren. Pondok pesantren mana itu? Saya mau ke pondok pesantren Purba Bu, soalnya saya kayak pernah kemarin ke sana ngantarin Bu, ngantarin orang. Nah, jadi apakah orang tua AM setuju? Sepertinya orang tua tidak setuju Bu kalau saya mau pindah ke sana Bu. Oke, nah coba ceritakan kepada Ibu, kenapa bisa orang tua AM itu tidak setuju? Nah begini Bu, saya itu bersaudara. Nah saudara saya itu sudah jauh Bu, jadi saya tinggal sendirian di rumah bersama ibu. Nah jadi saya juga tidak mungkin meninggalkan ibu sendirian di rumah Bu kalau saya sekolah jauh. Jadi kamu sudah pernah bilang ke orang tua kamu terkait keinginan kamu ini, terlebih kepada bapak kamu untuk melanjutkan studi ke pondok pesantren? Ya sebenarnya belum Bu, soalnya pasti bapak juga melarang Bu, nanti kalau izin juga pasti dimarahi. Dengan kata lain, kamu takut untuk bicara kepada bapakmu terkait keinginan kamu ini? Iya Bu. Ibu mau tahu nih, dengan memendam perasaan kamu, memendam keinginan kamu ini, mengganggu belajar kamu tidak? Iya Bu, kemarin meet saya nilainya jelek Bu, tugas-tugas banyak yang menumpuk belum dikerjakan Bu. Nilai kamu turun? Iya Bu, turun parah. Nah, kalau boleh Ibu tahu, kamu merasa nilai kamu turun ini gara-gara kamu memendam keinginan kamu ini kepada orang Iya Bu. tua kamu? Iya Bu. Ya, sangat. Sangat Bu. Dan kamu pengen ngomong sejujurnya? Ya pengen sebenarnya Bu, tapi ya saya takut Bu.
Nah, rencana AM sendiri bagaimana? Ya, saya pengen ngomong Bu yang sebenarnya. Tapi saya juga takut Bu nanti kalau tidak diizinkan. Pada intinya kamu tetap akan ngomong kan? Iya Bu. Oke. Misalnya mungkin kamu nggak ngomong, tapi kamu tahu nggak konsekuensi yang kamu rasakan saat ini? Misalnya seperti tadi, kamu jadi malas-malasan, nilai kamu turun, tugas-tugas kamu menumpuk. Iya Bu, soalnya kemarin Bapak dan Ibu saya pernah bilang Bu, kalau saya itu tinggal sendirian di rumah. Nah, saya kan juga tidak mungkin meninggalkan ibu saya Bu. Nah, itu yang buat saya jadi malas Bu untuk bilang. Jadi kamu merasa dan menyimpulkan bahwa orang tuamu nggak akan bolehin kamu untuk melanjut studi ke pesantren. Iya Bu. Lalu semua itu membuat kamu semakin ciut. Iya. Nah, padahal kalau kamu terus memendam perasaan ini pasti akan menjadi beban di hatimu, ya. Iya Bu. Nah, kalau pondok pesantren dekat rumah saja bagaimana? Saya pengennya di sana Bu, soalnya saya sudah merasa nyaman Bu. Soalnya pun kalau pesantren meskipun dekat atau jauh kan tetap boarding Bu, jadi tetap gak bisa pulang gitu. Oh Jadi iya mending ya. jauh aja. Oh iya ya. Jadi sebetulnya ada keinginan untuk ngomong. Ada Bu, tapi saya tidak berani. Sebetulnya kamu itu pengen ngomong atau pengen ngomong sekarang atau tunggu nanti saja? Ya sebenarnya pengen ngomongnya sekarang Bu. Saya itu sebenarnya pengen ngomong sama ibu saya aja Bu. Soalnya saya sama bapak saya nggak terlalu dekat Bu. Jadi agak segan gimana gitu Bu. Ibu paham perasaan kamu. Padahal kan sekarang kamu itu udah kelas 9, udah mau ujian ya kan? Kamu pasti ingin tanpa beban pada saat mengikuti ujian nanti kan? Iya Bu. Kamu nggak pengen ngomong minimal sama ibumu. Jadi nanti biar ibumu yang membantu ngomong ke bapakmu terkait keinginan kamu ini. Setuju? Pengen. Pengen Bu. Iya setuju Bu. Oke. Gimana kalau tujuan konseling ini kamu mencoba ngomong sama ibumu? Iya Bu, ya insya Allah saya berani Bu. Yang penting kan kamu membuktikan bahwa keinginan kamu melanjut ke pondok pesantren itu malah bikin belajarmu menjadi semangat dan memotivasi kamu untuk belajar kan? Iya Bu. Oke. Nah, baik. Sekarang mari kita sama-sama membicarakan dan mendiskusikan bagaimana solusi terbaik agar kamu bisa berani ngomong sama orang tuamu. Siap? Siap Bu. Oke, baik Ibu akan share dulu. Di dalam konseling ini, Ibu menggunakan pendekatan rasional emotif terapi behavior. Nah, Ibu akan jelaskan model mekanisme ini, maka model ini ada mekanisme ABCD, maka agar kegiatan konseling kita ini efektif, maka Ibu terlebih dahulu akan menjelaskan mekanisme ABCDE. Nah, di sini ada A. A adalah singkatan dari antecedent event. Antecedent event ini yaitu permulaan melakukan sesuatu. Yang kedua, ada belief. Permulaan melakukan sesuatu yang didapat dari belief. Nah, belief ini ada dua, yaitu belief irasional dan belief rasional. Nah, biasanya orang yang bermasalah itu karena dia memiliki keyakinan yang irasional atau mempunyai belief irasional. Yang ketiga, konsekuensi. Konsekuensi ini ditimbulkan dari belief orang yang berpikir irasional tadi. Nah, apa konsekuensinya? Misalnya saja orang yang ingin selalu dicintai, dihargai, dihormati, dan dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan keinginan-keinginannya tersebut. Nah, bagaimana caranya menghilangkan keyakinan yang irasional tadi, yaitu dengan mempertentangkannya atau disputing. Disputing ini mempertentangkan keyakinan irasional tadi. Nah,
setelah kita mempertentangkannya, maka muncullah efek. Efek ini dapat berupa perasaan. Nah, apabila sudah mempertentangkan keyakinan yang irasional tadi maka perasaan kita akan menjadi lebih nyaman, lebih tenang, dan terselesaikan masalahnya. Sehingga kita menjadi orang yang percaya diri. Kemudian akhirnya menjadi manusia yang efektif. Oke? Paham? Berarti jadinya kalau saya bermasalah itu, Bu, berarti saya mengembangkan pikiran irasional ya, Bu? Iya, betul. Karena memang pemikiran irasional itu menyebabkan terjadinya masalah. Nah, AM tahu tidak? Oh, AM itu mengembangkan pikiran irasional apa? Nggak tahu, Bu. AM itu nggak berani ngomong sama orang tua dan sudah berpikiran irasional, pasti orang tua tidak akan ngebolehin. Iya sih, Bu, iya. Jadi apakah AM tetap akan berpikir irasional dan memeliharanya? AM Enggak, akan Bu. tetap seperti ini? Tidak, Bu. Saya akan ngomong kepada orang tua saya, Bu, minimal ibu saya. Bagus ya. Oke, itu komitmen dari AM sendiri ya. Iya, Bu. Ibu kamu sibuk tidak? Tidak, Bu, tidak. Nah, kalau boleh Ibu sarankan, pilih waktu yang tepat untuk ngomong ke orang tua kamu ya, ke Iya, ibumu Bu. ya. Iya. Nah, kapan kira-kira kamu laksanakan komitmen ini? Insya Allah bisa sore ini, Bu. Nah, bagus. Itu komitmen dari AM sendiri ya. Kita akan lihat bersama bagaimana usaha keras AM untuk melakukan komitmen tersebut. Nah, dari awal sampai akhir tadi kita sudah membahas banyak hal. Pertama, AM merasa tidak bersemangat, bermalas-malasan karena ingin melanjutkan studi ke pesantren. Iya, Bu. Namun AM takut atau tidak berani ngomong ke orang tua, terutama Bapak AM sendiri. Nah, setelah itu AM mengambil komitmen memutuskan untuk ngomong ke ibumu ya, ke ibu AM, sehingga dengan komitmen itu AM tidak akan memendam perasaan yang irasional lagi ya, Ya, Bu. sehingga tidak mengganggu konsentrasi belajar AM lagi. Nah, Ya, Bu. oke. Bagaimana dengan konseling kita ini? Sudah paham? Ya, saya akan ke depannya akan ngomong, Bu, kepada ibu saya. Ya. Dan saya juga akan minta izin kepada bapak saya, Bu. Oke. Nah, pertemuan ini Ibu akhiri. Ibu senang AM bisa dengan cepat memahami. Semoga rencana yang kita buat tadi dijalani benar-benar dan membuahkan hasil yang maksimal ya. Amin, Bu. Amin. Nah, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Ya, Bu. Nanti Ibu akan tanyakan apakah AM sudah laksanakan komitmennya apa belum. Oke, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Semoga dengan berdoa Allah meridhoi kegiatan kita hari ini. Amin. Oke. Oh, nanti Ibu akan kirim link LKPD-nya ya. Ya, Bu. Lembar kepuasan konseling sama lembar evaluasi hasil. Jadi tolong AM isi nanti ya. Ya, Bu. Siap. Oke. Nah, baiklah mungkin sampai di sini saja, waktunya pun sudah 40 menit. Kita akhiri saja ya. Ya, Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.